Halo teman-teman, selamat datang di podcast Antara Kita dan Lingkungan. Dengan saya Revaldo Angga Satria sebagai pembawa acara dan Asafane Rabia sebagai bintang tamu kita hari ini. Yang kebetulan juga Safa ini ketua kelas 18 nih. Yang pasti kita akan banyak mendapat informasi yang berguna darinya. Seperti yang semua kalian ketahui, SMA Negeri 2 Bandung menggunakan kurikulum sekolah penggerak, yang dimana setiap 3 bulan sekali kita akan mengadakan proyek. Kebetulan bulan ini proyek kita membahas tentang gaya hidup berkelanjutan, yang dimana proyek kita kali ini adalah membuat podcast. Podcast kali ini merungsung tema Antara Kita dan Lingkungan, yang dimana akan membahas kerusakan lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Batu. Contohnya seperti penempatan tanaman yang kurang tepat, daun-daun yang berguguran juga akan berpotensi menjadi sarang ular, yang dimana itu kan bahaya banget bagi siswa yang bersekolah di sana. Juga akan memperburuk citra sekolah. Dan kita juga akan membahas seputar lingkungan sekolah kita. Semua itu akan kita bahas pada podcast kali ini. Sebelumnya mungkin kita bisa menyapa bintang tamu kita hari ini, Safa. Ya. Hari ini kita mau ngomong soal lingkungan nih, Ya. yang pasti jarang banget kan dibahas oleh anak muda zaman sekarang. Benar. Menurut kamu, seberapa penting sih kalau kita ngomongin soal lingkungan? Menurut aku kalau ngomongin soal lingkungan tuh penting banget gak sih? Apalagi topik soal lingkungan tuh emang lagi jarang banget dibahas, apalagi sama anak muda zaman sekarang ya. Oh iya. Sebagian besar dari mereka tuh mikir kalau ngebahas lingkungan tuh nggak menarik, kayak apa sih lingkungan gitu kan, kayak Iya. menutok. Padahal ngebahas lingkungan tuh lebih penting daripada ngebahas hal yang lain. Bahas ML tuh lebih penting ngebahas lingkungan gak sih, ya kan? Iya. Terus kalau kita ngebahas soal lingkungan juga itu sama aja kayak kita ngebahas tempat hidup kita sendiri, jadi penting banget. Oke. Terus kebanyakan dari mereka juga gak peduli gitu ya soal lingkungan. Benar. Ngomongin soal lingkungan pasti tidak jauh dari kerusakan lingkungan. Menurut kamu, kerusakan apa saja yang bisa terjadi di lingkungan sekolah kita? Kalau kerusakan lingkungan di SMA 2 Batu ya, Ya. salah satu contohnya bisa kita cari di penempatan tanaman yang kurang tepat. Oke. Di beberapa spot yang ada di SMA 2 Batu tuh ada pot-pot yang berserakan gitu. Oh, iya. Nah beberapa potnya tuh ada yang bahkan yang rusak, potnya rusak, tapi tanamannya di dalamnya tuh masih utuh. Oh, masih hidup gitu? Iya, ada juga pot yang masih utuh tapi dalamnya udah kering, kayak kebalikan banget sih. Itu juga bikin kelihatan lingkungan sekitar kelihatan kumuh, kelihatan kotor, berantakan gitu kan. Iya. Itu bisa jadi contoh salah satu permasalahan di SMA 2 Batu sih. Oke. Terus gimana sih cara penataan tanaman yang tepat biar enak gitu dilihatnya? Kita lihat di kondisi awal tadi. Di kondisi awal tadi ada beberapa pot yang utuh tapi tanamannya kering. Ada juga pot yang rusak tapi tanamannya masih sehat, masih seger gitu. Hidup gitu. Jadi langkah pertamanya bisa kita mulai dengan pemilihan mana nih kira-kira pot yang masih bisa diselamatkan, pot yang masih bisa dipakai, mana nih tanaman yang masih bisa diselamatkan, mana nih tanaman yang masih bisa ditanam lagi, masih bisa dirawat lagi. Itu bisa kita pakai buat cara pertama. Terus kalau udah dipilih-pilih, itu bisa juga kita tanaman-tanaman tadi yang udah kita pilih, kita masukin ke greenhouse biar perawatannya lebih terorganisir, biar lebih baik lagi. Oh, bener juga. Kalau ditaruh di greenhouse kan penataannya, perawatannya juga lebih enak. Benar. Kesana kesini. Benar. Oke. Jadi lebih mudah juga kan. Oke. Kita sekarang lagi bahas penataan tanaman. Perlu gak kita memperhatikan luas dan keadaan lahannya? Luas dan keadaan lahan penting banget gak sih? Soalnya kan setiap jenis tanaman tuh pertumbuhannya beda-beda. Pertumbuhannya, cara perawatannya juga beda-beda. Kalau misalnya kita ngomong soal pertumbuhan nih, pertumbuhan setiap tumbuhan kan itu pasti berbeda. Oke. Setiap tumbuhan pasti terus bertumbuh ya. Ada juga tumbuhan yang tumbuhnya bisa sampai gede banget, ada juga yang nggak terlalu gede. Kalau misalnya nih contoh, tumbuhannya bisa tumbuh gede, tapi lahan yang dikasih buat tumbuhannya itu tadi kecil. Itu bakal ngehambat kan, bakal Iya, ngehambat bakal pertumbuhan tanamannya tadi. Itu bisa jadi salah satu contoh kalau ngebahas soal lahannya itu penting banget. Oke. Kalau kerusakan lingkungan yang lain, kira-kira apa, Saf? Kalau kerusakan lingkungan yang lain di SMA 2 Batu ya. Iya. Di SMA 2 Batu kan ada banyak pohon-pohon tuh. Oke. Nah, tiap hari pasti ada aja daun-daun yang berguguran, daun-daun yang jatuh. Nah, daun-daun tadi kalau nggak segera kita bersihin, kalau nggak segera kita jadiin satu, itu pasti bakal bikin lingkungan SMA 2 jadi lebih kotor, jadi lebih kumuh kan. Oh iya. Terus kalau misalnya di salah satu spot di pojok mana gitu,
daun-daun ini tadi menumpuk. Nah, tumpukan daun ini tadi bisa berpotensi jadi sarang ular atau sarang nyamuk. Itu bahaya banget sih buat siswa SMA 2 Batu. Sangat bahaya banget kan kalau ular, Bener. apalagi kalau kita digigit, kita pasti tidak bisa masuk sekolah, kawan. Bener banget. Oke. Kalau udah dijadiin satu, bersihnya gimana? Langsung dibuang gitu aja atau diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Diolah lagi dong pastinya. Daun-daun tadi kita jadiin satu, kita kumpulin, kita daur ulang jadi kompos. Oh. Kalau udah jadi kompos, kita bisa dapat beberapa manfaat sih. Salah satunya kompos tadi bisa kita buat untuk menyuburkan tanaman yang ada di greenhouse. Oh, Tanaman-tanaman bisa jadi lebih subur kan. Terus juga kalau misalnya kompos yang kita buat tadi kualitasnya bagus, pasti bisa dijual juga kan. Oh iya. Nah, jadi keuntungan yang kita dapat nggak cuma kita dapat tanaman yang subur, tanaman yang sehat, tapi juga dapat keuntungan secara finansial. Oke. Wah, manfaatnya banyak banget. Benar. Kira-kira siapa sih yang berperan aktif dalam pembuatan kompos? Yang bisa ikut andil dan berperan aktif semua warga Udam sih jelasnya. Jadi nggak cuma gurunya aja, nggak cuma tukang kebunnya aja, nggak cuma orang-orang yang memang bertanggung jawab di greenhouse, tapi warga, siswanya, semua warganya tuh bisa ikut. Semua bisa ikut? Bisa ikut partisipasi siswa. Mahasiswa-siswi kan punya ilmu dasar pembuatan kompos, terus gimana? Sekarang kan zamannya udah maju ya, udah Yeah. teknologi udah banyak banget. Kita bisa tuh manfaatin informasi-informasi yang ada di Google, di internet atau mungkin di YouTube. Jadi Oke. siswa-siswi yang mungkin merasa kurang pemahaman tentang cara pembuatan kompos, cara daur ulang daun-daun tadi, bisa dimulai kita cari itu dasar-dasarnya gimana sih cara membuat kompos yang benar lewat Google atau enggak lewat internet tadi. Oke. Bener sih. Ngomongin soal daur ulang, remaja sekarang kan kebanyakan nggak tertarik gitu kan soal daur ulang. Gimana sih cara mengedukasi mereka biar tahu seberapa penting daur ulang itu? Cara mengedukasi, kebetulan juga kita lagi project nih ya, project Oh, iya. yang ngebahas tentang gaya hidup berkelanjutan, ngebahas lingkungan nih. Nah, diharapkan juga lewat project kayak gini bisa mengedukasi khususnya siswa kelas 10 yang langsung terjun ke projectnya. Oke. Jadi project ini nggak cuma jadi ngajarin kita tentang lingkungan, tapi juga bisa mengedukasi. Mungkin nggak cuma kita doang, tapi juga siswa-siswi lain yang memang tahu kalau kita lagi project tentang lingkungan itu bisa jadi project ini tuh jadi ajang buat mengedukasi mereka. Bener banget. Oke, kita kan pas bahas topik penataan taman, kamu sempat nyebut greenhouse. Benar. Greenhouse itu kan bagian dari lingkungan. Aku pengen tahu deh, gimana cara ngerawat greenhouse yang baik dan benar? Soalnya kan perawatannya nggak semungkin kan sembarangan. Benar. Ini keren loh ini. Topiknya banyak banget yang bawa acara kita ini ya. Oke, untuk perawatan greenhouse yang benar, Oke. itu bisa kita mulai dengan pemilihan bibit-bibit tanaman yang akan kita tanam di greenhouse-nya. Kalau misalnya nih bibit yang memang dari awal kita pilih itu udah terbebas dari hama, udah tahan hama, itu pasti selama perawatannya juga bakal mudah. Bakal jarang kena hama juga iya. kan. Jadi kayak lebih mempermudah kita untuk merawat tanaman-tanaman tadi. Terus cara kedua, juga kita bisa tuh usahain di sekitar greenhouse-nya itu kita kasih jaring. Jaring paranet gitu ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu bisa menghalau hama ataupun serangga-serangga yang mau masuk ke greenhouse. Jadi kan hama-hama yang mau masuk ke greenhouse itu lewatnya juga lewat Lobang-lobang gitu. kalau keamanannya kurang maksimal pasti Yeah. mempermudah serangga-serangga sama hama tadi masuk. Kalau misalnya ada jaringnya kan jadi gak bisa masuk kan, mereka jadi kayak susah gitu buat masuk. Terus cara selanjutnya juga bisa kan jenis-jenis tanaman di greenhouse pasti nggak cuma satu ya, ada Yeah. beberapa jenisnya. Yeah. Misalnya antara tanaman A sama tanaman B itu nanti bisa tuh kita kasih pembatas. Entah Yeah. itu dari kita kasih plastik atau mungkin dikasih jaring atau apa gitu, itu bisa banget. Tujuannya kalau misalnya kita ngomong kemungkinan terburuk, misalnya tanaman A ini tadi ada hamanya. Yeah. Kalau misalnya dia nggak ada batasnya sama tanaman B, pasti hama yang ada di tanaman A tadi bakal lari ke tanaman B kan. Oh. Nah, kalau misalnya ada batasnya, itu bisa menghalau hama tadi buat masuk ke tanaman B. Jadi biar nggak nular kemana-mana. Jadi batas di greenhouse itu penting juga ya? Penting. Kayak kecil tapi penting banget kan ya sebenarnya. Ada banyak ya caranya ya? Banyak banget. Greenhouse di SMA 2 tuh ada berapa sih kira-kira? Greenhouse di SMA 2.
Yang bisa benar-benar disebut greenhouse menurut saya ya. Ini maaf banget kalau salah kata. Ada satu. Hah? Cuma satu? Iya. Ya yang di pojok tahu sendiri kan? Ya. Greenhouse yang di belakang itu. Kalau yang satunya tahu sendiri. Ya. Ya. Kondisinya juga begitu ya? Iya, begitu. Di sekolah kita kan ada greenhouse. Sebelum dibangun pasti ada tujuan dan harapan yang ingin dicapai sekolah. Benar. Kira-kira apa salah satu tujuan dari dibangunnya greenhouse itu? Sebenarnya kalau ngomongin soal tujuan agak kurang ngerti, tapi nggak apa-apa. Soalnya saya kan nggak ikut bangun ya. Saya nggak ikut bangun greenhouse. Tapi bisa lah kita telaah gitu. Kira-kira apa ya tujuannya? Yang paling jelas, yang paling penting tuh untuk membudidaya tanaman yang ada di sekolah. Jadi tanaman-tanaman yang di sekolah, cara budidayanya biar tepat, biar nggak salah perawatan, itu bisa tuh kita taruh di greenhouse. Jadi greenhouse-nya bermanfaat untuk membudidayakan tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Dan juga bisa mempercantik lingkungan juga ya? Benar, kan kalau misalnya tanaman-tanaman tadi kita taruh acak gitu, pasti bakalan kelihatan jelek, kelihatan berantakan kan? Terurus gitu. Benar, kalau misalnya kita taruh di greenhouse, selain perawatannya lebih baik, jadi lebih tertata rapi juga. Wah, jawabannya mantap banget dari bintang tamu kita hari ini. Gak terasa pembahasan kita sudah banyak banget soal lingkungan SMA Negeri 2 Batu. Safa, ada gak sih pesan untuk warga sekolah terutama para siswanya dalam menjaga lingkungan? Oke, kita sebenarnya dikasih banyak kesempatan tahu untuk lebih menjaga lingkungan kita, apalagi ada proyek kayak gini ya. Proyek kayak gini tuh sebenarnya kesempatan tahu buat kita, kesempatan buat kita untuk sadar bahwa menjaga lingkungan tuh sepenting ini gitu kan ya. Jadi dimohon, apalagi yang langsung terjun untuk mengerjakan proyek-proyeknya, dimohon untuk lebih sadar bahwa menjaga kebersihan, merawat lingkungan itu tuh penting banget. Terus juga kan kita udah merawat nih, kita udah memperbaiki lah lewat proyek ini, kita juga udah memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Diharapkan yang udah kita perbaiki, yang udah kita benerin ini tadi, itu dirawat juga, dipertahankan juga, dijaga juga. Jadi kita nggak cuma dirawat, dibenerin aja, tapi juga dirawat, dipertahanin juga, biar apa yang udah kita benerin tadi tetap bermanfaat sampai nantinya. Terus bakal keren juga nggak sih kalau misalnya kesadaran tentang lingkungan ini tadi kita bawa keluar sekolah juga. Jadi kita sadar bahwa menjaga lingkungan baik itu nggak cuma di lingkungan sekolah aja, tapi juga mungkin di lingkungan rumah atau mungkin di manapun tempat kita berada. Dan itu akan menambah citra baik ke sekolah kita ya? Benar, bisa. Tadi menarik banget ya, kita mendapat banyak informasi yang berguna. Saya ucapkan terima kasih pada bintang tamu kita hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk membuat podcast ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.